Tapi kalau ada nama khusus namanya puasa tarwiyah, nggak ada namanya puasa tarwiyah. Tidak ada hari yang mana amal soleh dikerjakan di hari itu paling Allah cintai kecuali yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari terbaik di dunia. Masya Allah, hari terbaik di dunia. Yang terbaik kalau kita menghadapi dua perbedaan ulama itu, kita itu berjuang untuk keluar dari perbedaan yang ada. Anda mau ngikuti pemerintah Saudi ya silahkan gitu. Anda mau ngikuti pendapat yang ngikuti negara masing-masing ya silahkan. Anda mau pokoknya kalau masalah puasa saya bedakan, kalau Ramadan ikut negara kita, kalau puasa Arafah ngikuti orang sana ya silahkan, selama Anda itu punya ulama gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini ketemu lagi di Didak Podcast bareng saya Pino Herdian dan bersama guru kami yang sudah hadir di studio juga ada Ustadz Abul Abbas Tobroni. Masya Allah. Siap Ustadz ya? Alhamdulillah. Lama kita tidak duduk di sini Ustadz ya. Ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol yang berfaedah, dan insya Allah ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat Ustadz ya. Dan apalagi ini pas banget dengan tema seputar bulan Dzulhijjah Ustadz. Ya kan Ustadz ya? Dan alhamdulillah Allah Ta'ala juga sudah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan kita pun alhamdulillah juga diberi anugerah berjumpa Ustadz ya dengan bulan Dzulhijjah kali ini. Masya Allah Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali Ustadz. Bukan masih banyak sekali, memang masih banyak yang ingin saya tanyakan sama antum Ustadz. Nah ini seputar bulan Dzulhijjah Ustadz ya. Nah Ustadz, bagaimana kalau kita langsung aja Ustadz ya? Karena mungkin nanti terlalu panjang mungkin pembahasannya Ustadz ya, karena ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Nah Ustadz, langsung aja ini to the point. Sebenarnya di bulan Dzulhijjah ini apa Ustadz? Keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah ini, karena memang ramai sekali ya dengan adanya poster dan sebagainya. Nah kita sampaikan lewat podcast ini Ustadz. Insyaallah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, bulan Dzulhijjah itu namanya itu Dzulhijjah. Dzu itu kalau belajar bahasa Arab itu artinya memiliki. Al-Hijjah itu haji. Berarti bulan Dzulhijjah itu nama Dzulhijjah karena bulan itu memiliki ibadah haji khusus. Tidak dimiliki di hari-hari yang lain. Atau di bulan-bulan yang lain? Ya, di bulan-bulan yang lain nggak ada. Sehingga namanya Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan yang sangat mulia. Apalagi bulan Dzulhijjah itu di 10 hari yang awal. 10 hari yang awal. Maka nanti 10 hari itu ada dua. Ada 10 hari yang akhir, ada 10 hari yang awal. Kalau 10 hari yang akhir itu 10 hari akhir bulan Ramadan, itu yang terbaik. Kalau 10 hari yang awal itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, itu yang terbaik. Kalau ditanya mana yang lebih baik antara Dzulhijjah 10 hari yang awal dengan bulan Ramadan 10 hari yang akhir, khilaf panjang di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih melegakan hati itu kalau dilihat dari malamnya, maka malam yang terbaik itu adalah 10 hari akhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Nah, karena namanya malam kan, bukan siang Lailatul Qadar kan, itu. Malam Lailatul Qadar. Berarti malamnya. Maka adanya i'tikaf itu di malam kan, yang paling mulia, bukan di siangnya. Sedangkan di bulan Dzulhijjah itu 10 hari yang awal itu yang terbaik di siangnya. Di siang harinya. Jadi siangnya. Maka itu intinya antara 10 hari yang akhir bulan Ramadan dan 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah itu punya kelebihan masing-masing. Intinya semuanya itu adalah hari-hari terbaik. Masya Allah. Ya, baik Ramadan maupun Dzulhijjah. Lah keutamaan apa? Kalau dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala bersumpah dengan nama-nama itu, nama hari-hari itu. Di dalam surat Al-Fajr Allah Ta'ala berfirman, wal fajr walayalin asyar. Demi waktu subuh dan demi hari-hari yang 10. Hari-hari yang 10. Nah, itu apa hari-hari yang 10? Ada yang mengatakan itu tadi 10 hari akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang mengatakan 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari yang awal itu pendapat jamaahir ulama jumhur, mayoritas, dan itu yang dikuatkan sama Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu kalau kita lihat di Al-Quran.
Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang mana amal soleh dikerjakan di hari itu paling Allah cintai kecuali yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, itu berarti apa? Berarti bulan Dzulhijjah itu adalah bulan 10 hari yang awal itu orang yang beramal soleh itu sangat dicintai sama Allah Ta'ala. Sampai dalam hadis juga Rasulullah mengatakan, afdhalul ayyam fid dunya. 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari terbaik di dunia. Masya Allah, hari terbaik di dunia. Itu adalah 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah. Berarti apa? Kita sekarang di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, kita itu berada di hari-hari yang terbaik. Sehingga hari-hari yang sekarang kita jalankan itu nggak main-main. Nah, jadi keutamanya seperti itu. Masya Allah ya Ustaz ya. Dan ini Ustaz, terus Ustaz, setelah keutamaan, ini kan dia membahas keutamaan di 10 hari di awal Ustaz ya. 10 di hari awal ya. Nah ini Ustaz, yang selanjutnya adalah amalan yang sangat dianjurkan, yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini Ustaz. Ya. Saya tambahkan sedikit tentang tadi ya keutamaan itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau mengatakan kenapa bulan Dzulhijjah itu bulan yang sangat mulia. Karena di dalam bulan itu terkumpul 4 pilar ibadah kaum muslimin. 4 pilar. 4 rukun ibadah kaum muslimin itu semuanya terkumpul hanya di bulan Dzulhijjah. Yaitu apa? Salat, kemudian zakat atau sedekah, puasa, kemudian haji. Tidak ada bulan yang bisa mengumpulkan 4 ini kecuali cuma Dzulhijjah saja itu. Berarti keutamanya luar biasa. Keutamanya luar biasa. Kenapa? Karena di bulan yang lain mungkin kita bisa sholat, kita bisa bayar zakat, kita bisa puasa, tapi nggak bisa haji. Iya benar. Ya kan? Yang bisa mengumpulkan semua ini itu semuanya pada bulan Dzulhijjah. Sehingga bulan Dzulhijjah sangat mulia sekali. Sekarang pertanyaan terus, amal apa yang harus kita siapkan itu? Betul Ustaz, ini nih amal yang dianjurkan, yang jadi, sangat dianjurkan. Amal yang perlu kita siapkan di bulan Dzulhijjah yang sangat mulia ini itu 2. Kalau saya katakan itu 2 yang kita siapkan. Yang pertama, kita pacu diri kita untuk semangat dalam berbuat apa saja dari kebaikan. Ini yang pertama, kita pacu diri kita maksimalkan waktu-waktu yang ada itu untuk mengisi semua pintu kebaikan yang ada di depan kita, yang kita mampu maksudnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus berjuang untuk mengekang syahwat kita di 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah ini. Ya kan? Jadi kita perlukan itu 2 ini. Semangat untuk mengamalkan semua kebaikan yang ada semua. Yang kedua, kita semangat untuk mengekang syahwat kita, yaitu 10 hari ini maksimalkanlah itu loh. Kencengkelah itu syahwatnya itulah gitu. Ikatnya itu dikencangkan gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaan pertama itu, amal soleh apa yang kita pacu diri kita untuk kita amalkan di bulan Dzulhijjah itu? Yang menjadi saya pertanyaan Ustaz. Maka yang bisa kita amalkan itu, kalau yang sebenarnya semua pintu kebaikan itu dianjurkan. Tinggal nanti Anda itu, setiap diri kita, saya atau Anda itu melihat pintu kebaikan yang Allah mudahkan bagi saya itu apa? Ya kan? Ada orang yang dimudahkan puasa, karena dia itu sudah terbiasa puasa lah itu. Puasa Senin Kemis, kerjanya insya Allah nggak terlalu berat lah itu. Orang itu biasa puasa lah, senang puasa itu, mudah sekali bagi dia untuk puasa, maka puasanya dimaksimalkan. Ada orang yang nggak bisa seperti itu, kerjanya berat, dia nggak bisa puasa, tapi dia itu punya uang banyak kan itu. Nah, sedekah gitu. Ya, kan? Ada orang yang dia puasa susah, kerjanya susah, rezeki juga berat juga, ya udah dia berzikir kepada Allah Taala kan itu. Sehingga maksudnya apa? Semua pintu kebaikan yang Anda dimudahkan oleh Allah itu apa gitu loh. Nah, itu dikerjakan. Walaupun kalau kita tanyakan terus yang terbaik itu apa? Maka nanti yang terbaik itu ada 3 sebenarnya itu. Kalau kita lihat itu ada 3 dalam riwayat itu. Yang pertama, amal yang kita siapkan yang pertama itu memperbanyak mengagungkan nama Allah Ta'ala dengan lisan kita. Berzikir. Mau takbir, atau kalau dalam sebuah riwayat itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya hari-hari ini adalah afdalu ayyamid dunya, hari-hari terbaik di dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ahabbu ilallahi al-amal fiha, yaitu dan amal-amal soleh itu sangat dicintai sama Allah Ta'ala di hari-hari ini. Setelah itu Rasulullah memberikan petunjuk, terus amal apa yang kita kerjakan itu? Maka Rasulullah mengatakan fa'akthiru bitasbihi wa tahmidi wa tahlili wa takbir. Rasulullah mengatakan ada 4.
Maka di hari-hari ini seperti ini itu perbanyak untuk bertasbih, baca subhanallah. Kemudian yang kedua baca tahmid, walhamdulillah. Kemudian baca tahlil, la ilaha illallah. Kemudian baca takbir, Allahu akbar. Maka berarti apa? Di bulan-bulan ini, di bulan Dzulhijjah, di hari-hari seperti ini itu yang terbaik itu kita agungkan nama Allah Ta'ala. Karena Allah perintahkan, ya kan, Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat Qurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin, hendaknya mereka berzikir kepada Allah Ta'ala di hari-hari yang jelas seperti ini, yang keutamaan. Jadi bacanya apa tadi? Berarti ada 4 bacaan yang paling Allah cintai. Kalau kita gabungkan mudah sekali, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari itu, Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Abbas kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, itu beliau sering masuk pasar. Masuk pasar bukan untuk membeli sesuatu, bukan untuk menjual sesuatu, untuk bertakbir. Masya Allah, untuk bertakbir. Bertakbir sehingga orang yang sana dengar Allahu Akbar juga, yang sana dengar Allahu Akbar juga, sampai pasar itu menggema dengan suara takbir gitu. Sehingga mengagungkan nama Allah itu di hari-hari seperti ini itu sangat mulia. Nanti puncaknya kapan? Puncaknya nanti ketika hari sholat kita kan itu. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amal yang kedua itu puasa. Nah ini puasa, amal yang kedua puasa. Puasa itu nanti di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu nanti ada 2 puasa itu. Puasa yang khusus, namanya puasa khusus, yang itu yang ada dalilnya khusus secara khusus, itu yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan dengan puasa apa? Arafah. Ya, tanggal 9 saja. Kalau memang Anda itu susah untuk puasa karena kerjaan berat, ya sudah maksimal tanggal 1 itu harus tanggal 9 itu harus puasa 1 hari sajalah itu. Ini puasa khusus. Kemudian puasa secara mutlak itu walaupun dalil secara khusus nggak ada, tapi dalil secara umum tadi amal soleh yang terbaik itu yang dikerjakan di 10 hari. Maka bagi anda yang mampu berpuasa, maka mulai tanggal 1 itu sudah dimulai. Sedangkan Anda puasa sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda puasa, semakin baik. Bisa 9 hari full puasa, alhamdulillah gitu. Tidak bisa 9 hari ya 5 hari. Nggak bisa 5 hari 2 hari. Nggak bisa 2 hari ya minimal tanggal 9 ya. Nah, Ustaz, itu yang terkait bermasalah puasa, itu kan yang dianjurkan tanggal 9-nya, Ustaz. Tanggal 9 itu namanya puasa Arafah. Nah, ada juga yang mengatakan yang tanggal 8-nya, Ustaz, itu bagaimana, Ustaz? Tanggal 8 itu masuknya ke puasa yang mutlak tadi yang saya sebutkan, masuk ke hadis. Tapi kalau ada nama khusus namanya puasa tarwiyah, nggak ada namanya puasa tarwiyah. Nah, itu kan, ya kan? Secara kan mungkin sudah menjadi apa namanya kalau di sini kebiasaan. Nah, jadi puasanya itu nanti 2 hari tarwiyah dan Arafah gitu. Kita nggak ada puasa khusus, cuma 1 puasa Arafah. Yang keutamaan itu kata Rasulullah, yukaffirus sanatal madiyah wa sanatal atiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. 2 tahun yang telah lalu, 2 tahun yang akan datang. Sedangkan puasa tarwiyah nggak ada. Nah, ya kan? Makanya ini saya pertanyakan juga, karena memang sudah menjadi balik lagi, Ustaz, kebiasaan. Jadi puasa, kalau mau puasa tarwiyah boleh nggak? Boleh gitu. Tapi nggak ada nama khususnya, nggak ada gitu. Nggak ada kayak Arafah, itu nggak ada. Adanya seperti tadi, amal-amal yang sangat dicintai sama Allah Ta'ala. Lah itu mau tanggal 8, mau tanggal 7, mau tanggal mulai dari 1, semuanya disunahkan secara mutlak gitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amal soleh yang kita siapkan itu, kalau kita punya harta, siapkan korban. Nah ini Masya Allah, ya kan? Nah itu kapan dimulai? Dimulai sejak tanggal 1 kalau Anda itu punya harta. Pertanyaan lah, kalau nggak punya harta, ya kalau nggak ada harta nanti nunggu sajalah dapat datangnya kambingan gitu, ya kan? Para ulama mengatakan kalau memang orang itu nggak mampu, kalau dia itu nggak mampu, maka nggak ada perintah bagi dia untuk berkorban. Yang menjadi khilaf di antara para ulama itu kalau dia mampu, ya kan? Saya misalkan mampu punya berkorban, saya punya uang. Kemudian saya nggak berkorban, nah itu hukumnya apa bagi saya nggak berkorban? Itu Ustaz, mungkin juga banyak pertanyaan yang seperti itu, Ustaz. Nah itu banyak juga yang ditanyakan. Mampu tapi belum bisa atau tidak bisa berkorban. Nah itu seperti apa, Ustaz? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis itu, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelebihan harta. Kelebihan berarti dia itu untuk kebutuhan pokok itu cukup. Kemudian dia masih punya harta lebihan itu. Nah itu. Siapa yang dia itu punya kelebihan harta, falam yudhi, tapi dia di bulan seperti ini enggak mau berkorban. Rasulullah mengatakan fala yaqrabanna musallana, jangan ikut sholat Id bersama kami di musalla, di lapangan. Sampai nggak boleh ikut. Ya. Padahal sholat Id itu, Id itu yang wanita haid saja diperintahkan untuk ikut gitu. Walaupun nggak sholat, tapi ikut meramaikan perkumpulan besar kaum muslimin itu. Tapi Rasulullah mengatakan siapa yang punya harta nggak berkorban dan dia mampu gitu, maka jangan ikut sholat bersama kami gitu.
Nah sekarang menjadi pertanyaan, terus hukumnya apa gitu? Kalau kita itu mampu tapi kita itu nggak mau berkorban, maka khilaf di antara para ulama masalah hukumnya. Itu masalah fikih lah, masalah khilaf itu. Intinya kita mengatakan dianjurkan kita itu berkorban. Kalau jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau pendapat mazhab Hanafi dan dirojekkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu banyak ulama-ulama mutakhir yang seperti ini pendapatnya, itu mengatakan hukumnya wajib. Sampai diwajibkan. Sehingga siapa yang dia punya kelebihan harta nggak mau berkorban, berdosa. Nah, jadi itu kewajiban. Kenapa kok diwajibkan? Pertama kata mereka karena Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Allah Taala dan sembelihlah. Yaitu sembelih korban. Dan siapa itu? Bagi yang mampu. Dan perintah Allah itu hukumnya wajib. Hukum asalnya itu. Kemudian tadi larangan keras dari Rasulullah tadi, ancaman bagi orang yang tidak mau berkorban padahal dia itu mampu kan itu. Itu jangan mendekati sholat, dan itu larangan keras dari Rasulullah kan itu. Ngeri sekali Ustaz ya ancamannya Ustaz ya, Masya Allah. Nah jadi tiga amal ini kalau bisa kita maksimalkan. Kalau memang kita itu susah menjalankan ini, ya apa sajalah yang Anda mampu kan itu. Apa saja. Jadi semua pintu kebaikan itu kalau bisa diamalkan di bulan-bulan seperti ini. Insya Allah Ustaz. Ustaz, nah ini Ustaz, tadi kan yang terkait takbir Ustaz ya. Nah takbir itu kan berarti kan ada dua Ustaz ya, mutlak dan muqayyad. Nah itu kapan dimulainya Ustaz? Jadi takbir di bulan Dzulhijjah itu sebenarnya mulainya itu tanggal 1. Tanggal 1 itu sudah dimulai. Tapi yang terbaiknya kapan? Jadi kalau tanggal 1 itu takbir yang mutlak. Tapi sebenarnya kapan dimulainya itu? Ya nanti ketika kita itu mau sholat Id, berangkat kita menuju sholat Id itu aslinya di situ. Tapi prakteknya para sahabat itu mereka takbir sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1 Dzulhijjahnya. Ya, jadi tanggal 1 itu kita memperbanyak takbir. Tapi tadi kalau kita membaca riwayat bukan hanya takbir, tasbih, tahmid. Ini apa? Kita agungkan nama Allah Taala. Tapi nanti tanggal 10-nya ketika kita mau berangkat sholat Id, itu khusus takbir kayak kita sholat Id lah itu. Kita membaca takbir sebanyak-banyaknya. Dan nanti kalau sudah tanggal 10, berarti kita sudah sholat Id itu, nanti ada takbir muqayyad ya. Ada takbir muqayyad namanya itu. Takbir muqayyad itu apa? Takbir yang dikaitkan dengan sholat fardu. Yang dikaitkan, Misalkan kita sholat zuhur misalkan. Maka disunahkan setelah kita itu selesai sholat zuhur, kita itu bertakbir. Yang menjadi khilaf nanti di antara para ulama itu, kalau kita selesai sholat, takbir dulu atau zikir dulu, zikir sholat maksudnya itu. Itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan ya takbir dulu. Kenapa kok takbir dulu baru zikir? Karena takbir itu ibadah yang namanya sempit gitu loh. Baik waktunya sempit, cuma 3 hari, 4 hari lah sama yang mutasyrikan, berarti 4 hari saja itu. Sedangkan zikir sholat kan panjang sekali kan. Ini kata sebagian ulama seperti itu. Tapi kalau Syekh Utsaimin, saya baca fatwanya Syekh Utsaimin itu, kalau beliau mengatakan yang terbaik itu zikir sholat dulu. Setelah itu kalau sudah selesai baru kita takbir. Kenapa seperti itu? Kalau kata alasan beliau, karena hukum asal kalau kita selesai sholat itu ya zikir sholat. Kalau setelah itu mau kita itu takbir untuk mengangkat nama Allah Ta'ala, ya silahkan. Tapi setelah zikir untuk sholat gitu. Terus mana yang kuat? Ya silahkan Anda amalkan yang mana gitu. Kalau Ustaz sendiri nih Ustaz. Kalau saya sendiri ngikuti Syekh Utsaimin saya. Jadi saya biasanya ada orang takbirnya nggak ada masalah, silahkan takbir. Tapi kalau saya selesai sholat langsung zikir saya. Nanti biasanya kalau saya udah selesai zikir, saya berdiri, itu saya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini Masya Allah, ternyata banyak hilaf juga di sini. Ya, maksudnya biasalah itu. Kita walaupun kamu bukan salafi, kamu gara-gara seperti ini salafi semua. Gitu. Itu berarti kan jika sunnah harus, semua. Gitu. Harus bisa menyikapi dengan masalah hilaf ini saja. Iya, kita pun nggak pernah memaksa gitu. Saya pun jarang menyampaikan seperti ini kepada kaum muslimin kan gitu. Di masjid-masjid kita sekarang. Saya lihat kaum muslimin semangat untuk bertakbir, sehingga mereka selesai sholat di 10 hari sampai tanggal tarwiyah selesai itu, mereka langsung takbir rame masjid. Alhamdulillah, saya senang gitu dengan ramenya masjid dengan itu tuh. Walaupun saya nggak sependapat gitu. Saya nggak bertakbir, orang pada takbir nggak ada masalah, saya nggak takbir gitu. Tapi saya zikir biasa, setelah selesai zikir saya biasanya langsung takbir sendiri. Nggak ada masalah gitu, nggak usah. Ya, alhamdulillah lah ada yang masih seneng ibadah itu kan nggak ada masalah gitu. Nggak harus ikuti saya semua kan gitu. Dan saya pun nggak pernah nyampaikan seperti ini terang-terang untuk membuat kekacauan, nggak lah gitu. Mungkin baru pertama kali ini disampaikan di lewat podcast kan. Iya. Gitu. Saya jarang menyampaikan seperti itu, jarang. Cuma memang saya prakteknya dari dulu seperti itu. Sehingga kalau sholat di masjid yang ya alhamdulillah teman-teman kita lah, teman-teman sunnah itu semangat mereka bertakbir. Mungkin dapat dari ustadz sebelumnya atau ustadz yang lain kan itu.
Sehingga saya sholat langsung takbir semua. Ya alhamdulillah saya senang dengan ramainya masjid dengan takbir kan ya. Luar biasa. Walaupun saya pendapatnya nggak seperti itu. Saya takbir juga tapi nanti setelah berzikir. Setelah berzikirnya ya. Ya. Oke, Ustaz. Ini nanti tambah panjang dan lebar ini Ustaz ya kalau diterus-teruskan. Ya. Nah, Ustaz, ini Ustaz yang paling apa sih namanya ya? Urgent juga, penting juga Ustaz ya. Terkait menyikapi nih Ustaz, kembali lagi Ustaz ya. Yeah. Menyikapi apa sih Ustaz? Penetapan waktu antara pemerintah dengan Saudi Arabia. Nah, ini yang menjadi ramai juga ini Ustaz. Masya Allah. Ramai terus ini. Iya, apa saja ramai gitu. Enggak di grup-grup mana? Di grup C A, grup C B, grup C, C, D dan sampai Z mungkin saat ini Ustaz. Ya, yang alhamdulillah ramai itu menunjukkan berarti semangat lah orang belajar kan. Alhamdulillah kita bersyukur kan itu. Berarti kan orang pada semangat belajar walaupun ramainya cuma di WA kan itu. Kajiannya yang rutin itu jarang yang datang gitu. Tapi ramai di WA itu alhamdulillah lah. Walaupun cuma ramainya di media maya, media syaiton lah itu. Dunia maya semua itu. Tapi dunia yang nyata itu pada hilang semua di kajian kan itu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah kita lihat semangat, alhamdulillah. Nah, ini gimana Ustaz? Menyikapi penetapan waktu antara pemerintah. Ya, jadi ini sebelumnya saya membahas ini saya ingatkan dulu intinya. Ini masalah khilaf itu sudah dari dulu kan. Ya. Memang ini masalah khilafiyah, dari dulu itu khilafiyah. Maka kita itu pahami di sini nanti ada beberapa tempat atau keadaan di mana itu sepakat itu khilaf. Sehingga nanti kita harus membedakan masalah yang disepakati para ulama, masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Ya, harus kita dudukkan karena cara menyikapi beda-beda gitu. Kalau masalah yang disepakati oleh para ulama, kita bisa tegas dengan orang yang berbeda sama kita. Ya. Kan? Bahkan bukan hanya kita tegas saja, terkadang sampai kita ya istilahnya sesatkan, keluarkan dari Ahlussunnah. Bahkan terkadang kalau sudah sampai kepada kesyirikan bisa dicap sebagai orang kafir kan gitu. Kalau dia ini menyelisih kesepakatan para ulama kan. Kemudian kalau masalah khilafiyah itu ya silakanlah kita diskusi, silakanlah kita itu adu argumen, nggak ada masalah. Dan silakan kita kuatkan pendapat kita gitu, yang kita kuatkan itu. Tapi ingat ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ya kan? Sehingga jangan sampai kita itu terlalu ngegas dalam masalah ini. Itu biasa saja lah gitu. Wong yang berpendapat semua ulama kan, ulama kita semua kan gitu. Maka silakan Anda ambil pendapat Anda, tapi yang penting hargai pendapat yang lain. Ini penting dan yang paling penting saya ingatkan dalam masalah khilafiyah itu kebenaran itu cuma satu di hadapan Allah Ta'ala. Ini benar yang benar itu cuma satu. Enggak mungkin pendapat yang macam-macam ini semuanya benar gitu. Ya kan? Al-Musib wahid kata Imam Malik dan hampir mayoritas para ulama mengatakan yang benar itu satu dalam masalah khilafiyah. Cuma yang benar satu itu yang mana itu? Itu semuanya ihtimal, kemungkinan semua. Saya mungkin bisa benar, Anda juga mungkin bisa benar, yang ini juga mungkin bisa benar kan gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau saya itu dalam masalah khilafiyah saya pegang pendapat A karena saya lihat dalilnya lebih kuat itu. Saya itu mengatakan qauli shawabin indi kata para ulama. Mereka mengatakan ucapanku itu, pendapatku sekarang itu menurut versi saya sekarang itu paling benar. Sehingga saya pegang, saya amalkan. Tapi apa? Muhtamilul khata' indallah. Mungkin keliru di hadapan Allah Ta'ala kan. Ini pahami nih kaidah ini penting ini. Sedangkan pendapat Anda bagi saya keliru sekarang. Sehingga saya tidak mengikuti pendapat Anda itu. Kalau saya anggap benar saya ikuti kan itu. Tapi karena saya anggap keliru saya nggak mengikuti. Tapi kemungkinan yang benar di hadapan Allah malah pendapat Anda kan itu. Ini kalau ini masalah khilafiyah. Kalau masalah yang disepakati nggak boleh kita punya kaidah ini. Ini cuma kaidah di mana para ulama itu berbeda pendapat. Intinya saya ringkaskan lah masalah ini, masalah perbedaan ini. Ini perbedaan bukan hanya zaman sekarang saja. Dulu sudah sering kan gitu. Dan ramai terus gitu. Dari tahun ke tahun. Masya Allah itu ramai terus perbedaan masalah ini kan itu. Maksudnya dari tahun ke tahun pasti ramai masalah. Iya, seperti ini terus yang terjadi. Apalagi di Indonesia gitu. Di Indonesia itu satu negeri saja itu macam-macam lah ya. Itu tambah ramai setiap mesti sholat Id, Ramadan awal Ramadan, kemudian itu mesti ramai terus kan gitu. Ya, jadi intinya mau kita dudukkan ini. Intinya ginilah saya ingatkan nanti kalau ada waktu nanti saya bacakan fatwa-fatwa ulama-ulama intinya. Jadi gini, ini semuanya itu berkaitan dengan perbedaan namanya matla. Matla itu apa? Matla itu waktu terbitnya hilal. Waktu terbitnya hilal. Mata tempat. Jadi ada kondisi di mana hilal itu bisa kelihatan. Kalau hilal kelihatan berarti awal bulan kan gitu. Jadi penetapannya pakai hilal kalau kelihatan awal bulan gitu. Itu namanya matla. Lah, ulama sepakat nggak ada khilaf. Ini paham ini? Nggak ada khilaf. Bahwasanya
matlak itu beda-beda setiap negara. Iya. Itu yang perlu difahami dulu. Bahwasanya matlak itu beda-beda dan itu diakui oleh para ulama dalam masalah ini. Sehingga apa? Antara Indonesia dengan Saudi Arabia itu beda matlak. Yaitu terbitnya hilal itu beda gitu. Sehingga di sini kelihatan, mungkin di Saudi nggak kelihatan. Nah, jadi kayak gitu gambaran karena beda gitu. Iya. Kemudian di Amerika beda lagi, nanti di Cina beda lagi itu. Itu sepakat ulama di bab ini. Bahwasanya matlak hilal itu beda-beda. Ada garis-garisnya gitu. Ini masalah yang pertama, sepakat nggak ada khilaf dalam masalah ini. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat apakah perbedaan matlak itu berakibat di dalam perbedaan penetapan waktu ibadah. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi perbedaan matlak yang terjadi di alam nyata, alam perbintangan itu, apakah itu juga mempengaruhi perbedaan ibadah? Ibadah itu misalkan penetapan awal Ramadan. Gara-gara matlaknya beda, akhirnya Saudi punya waktu sendiri, Indonesia punya waktu sendiri. Nah, contoh lagi misalkan penetapan ini hari Arafah. Iya. Karena perbedaan matlak, apakah itu membedakan juga waktu antara negara ini dan negara ini dalam masalah ibadah? Ya paham ya? Nah, di sinilah terjadi khilaf. Masya Allah. Khilafnya di sini, letaknya khilaf itu di sini. Jadi fahami di situ. Saya ingatkan lagi, fahami awal perbedaan matlak itu nyata. Perbedaan matlak di alam itu nyata dan itu nggak ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang menjadi khilaf, apakah perbedaan matlak yang ada di alam itu berpengaruh pada penetapan ibadah besar? Nah, itu menjadi khilaf. Kalau jumhur ulama, saya katakan jumhur, dan itu pendapat yang dikuatkan sama Syekh bin Baz. Syekh bin Baz dalam fatwanya beliau. Yaitu apa? Beliau lebih menguatkan bahwa matlak nggak berpengaruh dalam penetapan ibadah. Maksudnya apa nggak berpengaruh? Itu maksudnya jika ada yang sudah melihat satu orang yang amanah atau satu negara yang amanah, maka semua negara di dunia wajib mengikuti negara itu. Sama berarti. Harus sama. Semua negara sama. Oh iya. Misalkan Saudi sudah melihat hilal di awal Dzulhijjah. Maka semua negara harus ikut Saudi. Ini kalau pendapat jumhur atau pendapatnya yang dikuatkan sama Syekh bin Baz. Ya, paham ya? Berarti kalau misalkan pas tahun ini ya, tanggal inilah itu. Saudi lebih awal daripada pemerintah Indonesia kan gitu. Iya, betul. Ya kan? Terus bagaimana kalau kita ikuti pendapat Syekh bin Baz, berarti kita ikuti Saudi. Iya. Ini kalau gitu Syekh bin Baz pendapat jumhur loh itu. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan pendapat ini yang dirojekkan sama Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan sekarang ini pendapat yang dijalankan sama ulama-ulama kita. Hampir ulama-ulama sunnah itu pakai pendapat yang ini. Yaitu apa? Yaitu mereka mengakui perbedaan matlak sebagai perbedaan dalam penetapan ibadah. Maksudnya apa? Perbedaan matlak itu berpengaruh juga dalam masalah penetapan waktu ibadah. Maksudnya gini, kalau Indonesia matlaknya beda sama Saudi, berarti Indonesia punya penetapan ibadah beda sama Saudi. Berarti apa? Berarti mengikuti negaranya masing-masing. Berarti misalkan di Indonesia kita kalau mengikuti pendapat yang kedua Syekh Utsaimin itu, berarti kalau kita itu mengikuti pendapat Syekh Utsaimin, berarti apa? Kita di Indonesia misalkan hari raya tanggal hari Ahad kan berarti kan? Hari Ahad berarti. Ya berarti kita hari Ahad, puasanya ya hari Sabtu. Walaupun Saudinya hari Sabtunya sudah lebaran di sana. Ya karena perbedaan matlak. Oh ya. Ya kan? Sehingga apa? Ya kita ikut pemerintah kita. Saudi ikut pemerintah Saudi Arabia. Beda-beda gitu. Gak apa-apa. Kenapa? Karena perbedaan matlak itu berpengaruh dalam penetapan ibadah. Oh ya, paham. Terima ya. Nah, maka di sini ada dua perbedaan kuat dalam masalah ini itu. Ada sebuah riwayat. Ini riwayat ini ya yang paling kalau dikatakan oleh para ulama itu yang paling bagus dalam masalah perbedaan matlak ini. Yaitu maksudnya apa? Bahwa setiap negeri itu diakui perbedaannya itu. Yaitu riwayatnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari seorang tabi'in namanya Quraib. Quraib itu budaknya Abdullah bin Abbas. Dia bercerita, pernah suatu ketika saya itu diutus sama Ummul Fadl, seorang wanita, saya pergi ke Muawiyah. Maka dia berangkat dari Madinah sampai ke Syam. Ada urusan dengan Muawiyah lah, saya ingin menyampaikan sesuatu dengan Muawiyah. Akhirnya ketika saya di Syam lama, urusannya itu enggak kelar. Setelah itu saya ketika di sana mendapatkan awal Dzulhijjah itu di sana. Di Syam.
Saya melihat hilal itu pada malam Jumat. Malam Jumat saya melihat hilal di sana di Syam. Akhirnya saya terus urusan di sana, ya saya puasa dengan yang lainnya saya sampai selesai. Kemudian saya itu pulang. Ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, bukan bulan Dzulhijjah, Ramadan. Setelah itu saya pulang ke Madinah. Sampai di Madinah saya sudah di akhir-akhir Ramadan. Kemudian saya ketemu dengan Abdullah bin Abbas. Saya ditanya, "Wahai Quraib, kamu di sana melihat hilal tanggal berapa?" gitu. Saya mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, saya melihat hilalnya malam Jumat." Ditanya, "Apakah kamu lihat dengan mata kamu?" "Iya, saya melihat." Muawiyah juga melihat. Sehingga kaum muslimin yang di sana di Syam semuanya puasa gitu loh. Jumatnya kan melihat malam Jumatnya itu. Sehingga kami Jumat sudah puasa kan gitu. Ramadan saja. Ramadan. Akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan, "Tapi wahai Quraib, kami di sini, kami di Medina, saya melihatnya itu hilalnya malam Sabtu." Malam Sabtu kami melihat, sehingga kami puasanya di hari Sabtu bukan hari Jumat kan itu. Maka kata Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fala nazalu." Kami senantiasa nukamil. Kami senantiasa akan menyempurnakan ibadah saya itu sesuai dengan penghitungan orang Medina. Akan saya genapkan sampai 30 hari, kecuali kalau saya melihat hilal tanggal 29-nya. Akhirnya ditanya sama Quraib kan, "Wahai Abdullah bin Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa ahli Syam?" Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak mencukupkan dengan apa yang dilihat sama penduduk Syam? Kan mereka sudah melihatnya kan malam Jumat gitu loh. Maka beliau katakan, enggak, hakadza amaruna Rasulullah. Itu yang diberitakan Rasulullah kepada kita gitu. Nah, berarti kalau kita perhatikan berarti apa? Kalau pendapat ini kuat sekali mengatakan bahwa matlak itu beda-beda dan itu juga berpengaruh pada penetapan ibadah. Tergambar, paham ya? Bisa difahami ya? Bisa, nah, berarti apa intinya? Nanti juga Lajnah Daimah, beliau mengingatkan juga Lajnah Daimah ketika ditanya masalah ini tuh masalah khilafiyah. Dan khilafiyah ini tuh sudah zaman dulu masalah ini tuh. Sehingga apa? Wes kita sikapi dengan sesuai dengan masalah khilaf gitu. Bahkan Lajnah Daimah mengingatkan jangan sampai gara-gara masalah seperti ini gontok-gontokan, tahdir-tahdiran, kamu salah, saya benar, kamu surga, saya surga, kamu neraka jahanam, saya salafi, kamu al-bidah. Enggak ada masalah seperti ini, masalah khilafiyah gitu. Sehingga apa? Sehingga kita itu sikapi ini seperti kita itu menghadapi masalah khilaf gitu. Bisa difahami ya? Paham ya? Insyaallah Ustaz, bisa. Ya? Jadi tergambar. Ya Anda mau ngikuti pemerintah Saudi ya silahkan gitu. Anda mau ngikuti pendapat yang ngikuti negara masing-masing ya silahkan. Anda mau pokoknya kalau masalah puasa saya bedakan, kalau Ramadan ikut negara kita, kalau puasa Arafah ngikuti orang sana ya silahkan. Selama Anda itu punya ulama gitu. Iya. Yang penting Anda itu punya ulama yang bisa diikuti gitu. Maka yang terbaik seperti itu. Gimana bisa tergambar? Bisa, paham tergambar Ustaz. Masya Allah penjelasannya kalau menurut saya sangat detail Ustaz, karena itu terkait dengan perbedaan-perbedaan yang tadi Ustaz ya. Nah, harus bagaimana mengikuti pemerintah Indonesia atau mengikuti Saudi gitu. Anda silahkan mengikuti pemerintah Indonesia ya silahkan. Saya Utsaimin pendapatnya seperti itu. Apa antum mengikuti pemerintah Saudi ya saya bin Bas juga mengatakan seperti itu. Demikian juga yang itu silahkan, banyak ulama berbeda memang dalam masalah ini dan semuanya mengaku itu khilaf semua lah. Nah jadi seperti itu. Oke, Masya Allah penjelasannya tentang keutamaan bulan Dzulhijjah sampai cara kita menyikapi perbedaan penetapan waktu antara pemerintah. Kalau itu kan saya cuma menyebutkan khilaf ya. Iya, khilafnya Ustaz. Antum mau memilih silahkan gitu loh. Iya. Masya Allah pokoknya detail sekali Ustadz Tobroni menyampaikan untuk. Kalau Mas Bino mau puasa kapan? Puasa Ustaz dari ketawa aja Ustaz, jadi ketawa aja, Masya Allah Ustaz ya. Alhamdulillah pokoknya sudah diberi apa ya Ustaz ya, pencerahan lagi Ustaz terkait masalah yang terakhir ini tadi Ustaz ya, karena memang selama ini masih menjadi yang sangat apa sih, masih menjadi ya sebuah jadi ya masih dengan kita belajar semakin banyak itu nanti semakin kita banyak dapat ilmu lah itu. Walaupun maksudnya itu kita mungkin punya pendapat A, tapi alhamdulillah kita tahu pendapat-pendapat yang seperti inilah itu. Minimal apa? Ketika ada teman kita yang ngikuti pendapat pemerintah, saya tahu siapa ulama yang berpendapat seperti itu kan itu. Anda yang akan ke Saudi, saya juga tahu ulama yang seperti itu juga siapa. Sehingga apa? Kalaupun Anda ngikuti pendapat A, minimal Anda itu bisa menghormati pendapat B karena itu ulama juga kan itu berpendapat kan itu. Dan semuanya punya hujah, bukan orang bodoh semuanya itu. Semuanya punya hujah, cuma terkadang hujahnya Anda itu tidak menguatkan, itu urusan Anda sendiri kan itu. Tapi apa ulama ketika berpendapat itu mereka punya hujah, mereka itu punya alasan.
Jangan asal sikat aja. Oke, Masya Allah luar biasa Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Terakhir. Ya, ini apa nih Ustaz terakhir ini. Kalau kita puasa kapan gitu? Sebenarnya saya nggak terlalu fokus di sini. Yeah. Saya menyebutkan khilaf saja. Intinya gini, ada sebuah kaidah penting bagaimana kita itu menyikapi masalah khilaf. Yaitu apa? Kaidahnya sering disebutkan sama Syekhul Islam. Ya ini saya ingin sebutkan ini. Makanya mudah-mudahan ini bisa difahami. Bukan saya itu pelin-pelan dalam masalah ini, bukan. Atau bukan istilahnya itu bunglon gitu loh, nggak jelas manhajnya gitu. Atau istilahnya saya itu pramuka, di sini senang, di sana senang gitu, bukan. Tapi ada sebuah kaidah penting yang disampaikan sama Syekhul Islam masalah khilafiyah, yaitu apa? Terkadang kita meninggalkan pendapat yang kita kuatkan demi tujuan untuk persatuan kaum muslimin, itu terkadang juga sangat dianjurkan. Bisa difahami nggak? Yeah. Bisa difahami ya? Yeah. Saya punya pendapat A, tapi kalau pendapat ini saya paksakan, saya amalkan di masyarakat, terjadi perpecahan, keributan, apalagi nanti kaum muslimin benci sama jenggot kita, cadar kita misalkan itu, maka terkadang apa? Saya mengalah. Saya lebih mengikuti masyarakat untuk meninggalkan pendapat saya. Yeah. Bisa dipahami ya? Yeah. Saya mending tinggalkan pendapat saya demi persatuan. Itu kata Syekhul Islam, itu sangat disunahkan, sangat dianjurkan seperti itu. Bisa dipahami ya? Yeah. Banyak Syekhul Islam, nanti kalau mau lihat fatwanya banyak sekali di Majmu' Fatawa jilid 22 itu. Beliau banyak sekali membahas masalah ini. Maka saya katakan ya. Kalaupun Anda itu puasa, mau ngikuti pemerintah masing-masing, atau Anda itu mau ngikuti Saudi Arabia, itu puasa itu hak Anda. Kenapa hak Anda? Karena puasa itu nggak bisa ditampakkan. Bisa dipahami ini? Saya puasa itu ibadah yang rahasia. Saya puasa, istri saya mungkin nggak tahu kan gitu. Nggak mungkin, oh saya puasa, huri saya puasa kan? Nggak mungkin kan itu. Nggak harus diwara-wara. Oh saya puasa Arafah sekarang, ikuti pemerintah gitu loh. Untuk apa ditampakkan? Ini ibadah kan gitu. Anda mau ikut pemerintah atau ikut pemerintah, nggak ada yang tahu masalah puasa Arafah kan gitu. Sehingga apa? Sehingga perbedaan dalam masalah puasa itu nggak ada masalah gitu. Sedangkan maka Anda misalkan di kampung mengikuti pemerintah, Anda mau ikut Saudi, nggak ada masalah, silakan gitu. Tapi ini saya katakan, tapi dalam ibadah yang nampak, kalau ibadah yang tersembunyi tadi kan masalah puasa, itu nggak ada masalah berbeda. Mau Anda tinggal di masyarakat yang mengikuti pemerintah, kok Anda itu puasanya ikut Saudi, nggak ada masalah, nggak ada kelihatan perbedaannya kan itu. Gak ada masalah, Anda beda sama masyarakat, gak ada masalah gitu. Tapi yang menjadi masalah kalau itu ibadah yang nampak, Anda tampakkan perbedaan dengan masyarakat mayoritas, ini jadi masalah nanti. Tergambar ya? Iya, tergambar. Maksudnya apa? Dalam masalah apa ini? Paham nggak? Sholat Id. Masalah sholat Id. Iya, saya ingatkan masalah sholat Id. Terus sholat Idnya bagaimana itu? Fahami di sini. Kalau masalah puasa, silakan Anda mau ikut pemerintah, mazhab Anda, atau ikut Saudi, silakan. Tapi maksudnya dalam urusan sholat Id, terkadang pendapat kita harus kita tinggalkan demi menjaga persatuan. Saya misalkan ya, pendapat saya dalam masalah puasa Arafah ikut Saudi. Ya, tapi yang nggak usah diikuti lah, nggak usah ngikuti saya, nggak usah lain. Ya kan, saya pun nggak pernah maksa juga itu. Bukan berarti kalau Anda nggak ngikuti saya berarti Anda musuh saya, enggak gitu. Kalau saya sendiri saya ikut Saudi. Masalah puasa Arafah saya punya ilmu sendiri lah masalah itu. Saya punya ulama sendiri dalam masalah ini, dan saya lebih condong kepada pendapat yang itu gitu. Tapi ini saya ada tapi itu. Tapi dalam masalah sholat Id, saya berbeda terkadang dengan Saudi demi persatuan. Maksudnya apa? Saya akan mengikuti mayoritas masyarakat di kampung saya. Kalau memang mayoritas di kampung Anda itu ikuti pemerintah, ya sudah, Anda sholat Id ditampakkannya ketika ikut pemerintah, walaupun puasanya ikut Saudi. Bisa difahami ya? Bisa. Kalau memang masyarakat Anda itu mayoritas ikutnya Saudi, kan? Dan itu sekarang kan yang difatwakan atau oleh ormas kita, sahabat kita namanya Ormas Muhammadiyah kan seperti itu. Mereka dalam masalah ini kan sama dengan Saudi kan, lebih awal daripada pemerintah. Kalau masyarakat Anda, kampung Anda itu semuanya ikut masuk Saudi Arabia, terus ngapain Anda paksakan untuk ikut pemerintah? Mau sholat di mana Anda kan gitu? Akhirnya apa? Anda keluar sholatnya jauh itu, kelihatan nanti orang pada lihat Anda itu kemana gitu. Nah ini jadi masalah itu. Apalagi apa? Yang sering keluar seperti ini, jenggotan, cadaran, masyarakat ini akan nuduhnya itu jenggotan. Ini jenggotan apain kayak seperti ini kan gitu. Iya. Stigma masyarakat. Jadi masalah itu. Maka itu maksudnya apa? Ini saya pengen nyebutkan masalah ini yang penting itu.
Masalah puasa nggak ada masalah, Anda itu berbeda, silahkanlah masalah puasa itu. Tapi masalah-masalah yang nampak seperti ini jangan ditampakkan perbedaan dengan masyarakat. Terus kita ikut pemerintah atau Muhammadiyah, saya tidak mengatakan harus ikut pemerintah, aku Muhammadiyah selama negara kita itu sholat idnya ada 2 di negeri kita itu. Luar biasanya kan di situ gitu. Di Indonesia itu sholat idnya ada 2 kan itu. Tinggal Anda mau milih yang mana. Maka terus bagaimana sikap kita itu? Anda itu tinggal di mayoritas masyarakat itu kayak apa gitu. Ya kan? Kalau Anda itu tinggal masyarakat mayoritas ikut pemerintah, yuk sudah ikut pemerintah. Sholat idnya, puasanya terserah. Kalau Anda itu tinggal di masyarakat yang kebanyakan mengikuti Saudi Arabia, yuk sudahlah ikut Saudi kan itu. Sholat idnya. Walaupun masalah puasanya terserah lah, Anda mau puasa ikuti siapa kan itu. Pemerintah atau Saudi terserah itu. Tapi yang penting sholat idnya. Jangan sampai apa? Kita itu dakwah di kampung, masyarakat kita alhamdulillah nerima dakwah kita gitu loh. Sehingga dengan sedikit-sedikit kita bisa ngajari sunnah kepada mereka kan itu. Ribut gara-gara masalah ini. Akhirnya dakwah kita ditendang sama masyarakat gara-gara masalah ini gitu. Dan kejadian itu banyak. Saya menyebutkan seperti ini bukan hanya nggak ada kejadian, banyak kejadian. Yang menerima dakwah kita itu kebanyakan ya banyak kaum muslimin menerima dakwah kita gitu. Masjid-masjid mereka sampai kita bisa ngisi, kita bisa gara-gara masalah hisab, penetapan awal Ramadan, masalah seperti ini, hari raya ikut kisah apa? Akhirnya seringnya ribut kita itu dengan masyarakat. Setelah itu apa? Dakwah kita dicap. Setelah itu apa? Akhirnya kajian-kajian ditutup semua kan itu. Dan itu di mana-mana terjadi kan itu. Kenapa? Karena kurang bijak dalam kita itu menyikapi masalah seperti ini. Saya katakan dari awal bukan kita pelin-pelan loh. Antum ikut Saudi, tapi kenapa sholatnya ikut pemerintah? Gitu. Terkadang ada yang seperti itu. Anda ikut pemerintah, tapi kenapa sholatnya ikut Muhammadiyah misalkan? Bukan masalah kita pemerintah atau Muhammadiyah, pemerintah sama Saudi, bukan. Kita itu pengen menjaga persatuan gitu. Persatuannya dengan cara apa? Ya tinggal Anda itu tinggalnya mayoritasnya itu apa gitu. Belum tentu saya katakan. Kalau Anda ikut pemerintah itu Anda ikut mayoritas loh. Benar nggak? Iya benar. Di kampung loh maksudnya. Ya. Kecuali kalau di Indonesia mungkin, tapi di kampung. Di kampung. Ya. Antum di kampungnya itu kampung siapa kan gitu? Ya kan? Kalau kampung yang mayoritas ikut pemerintah, yo ikut pemerintah. Alhamdulillah kan gitu. Kalau yang ikutnya Saudi misalkan, ya sudah kita sholat bersama mereka kan gitu loh. Kecuali kalau puasa yang nggak bisa ditampakkan gitu. Betul Ustaz. Gimana paham ya? Paham insyaallah. Ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami Ustaz. Nah, kalau saya masalah puasa ngikut Saudi. Puasa Arafah khusus Arafah. Tapi kalau masalah sholat, saya nanti mau sholat di Salatiga. Ya kan? Saya mau mudik masalah. Mudik ya. Di sana mayoritas ikut pemerintah, wis tanggal pemerintah wis pokoknya gitu. Ya sudah saya ikut pemerintah kan. Enggak ada masalah kan gitu loh. Ya, kenapa harus ngotot-ngototan kan gitu loh? Enggak usah gitu loh. Terkadang masalah begini yang masih menjadi yang itu Ustaz ya. Ya, jadi gini, kalau kata Sulaiman itu, kenapa sering terjadi masalah khilaf itu menjadi fitnah gitu loh. Karena jiwa muda itu kata Sulaiman itu sukanya itu yang aneh-aneh gitu. Kalau kita itu nggak aneh, kita itu ini nggak jantan kita itu. Kalau kita punya pendapat, mati sekalian ya. Nah itu namanya pemuda kan itu. Enggak, bukan seperti itu gitu. Terkadang malah yang bijak itu kita itu ngalah demi persatuan kan itu. Tergambar, insyaallah ya. Paham Ustaz ya. Masya Allah ini jadi yang tidak tahu menjadi lebih sedikit tahu dan lebih sedikit paham Ustaz ya, Masya Allah. Tapi jangan bingung. Iya, nanti kalau bingung ada ini ucapan satu bro ini fitnah nih, ini syubhat ini tuh. Syubhat semua nanti bagi antum kan gitu loh. Masya Allah, paling enggak kita akan mengetahui tentang masalah hilafnya di mana saja. Ya. Oke, Masya Allah luar biasa. Ustaz, Masya Allah nanti kita insya Allah kita bahas lagi dengan terakhir ya, bisa terakhir nggak? Bisa Ustaz, Masya Allah bisa Ustaz. Kemudian saya sampaikan sedikit ya, ini masalah menyikapi masalah khilaf juga ya. Ada sebuah kaidah penting yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah khilaf, sebagaimana sering disebutkan sama Imam Nawawi dan yang lainnya, yaitu apa? Ada kaidah al-khuruju minal khilaf. Yang terbaik kalau kita menghadapi dua perbedaan ulama itu, kita itu berjuang untuk keluar dari perbedaan yang ada. Keluar dari perbedaan yang ada, maksudnya? Nah, jadi kita itu nggak usah lah ikut khilaf-khilaf itu. Nah, itu dia. Maksudnya apa nggak usah ikut khilaf itu? Iya. Maksudnya kita amalkan amal yang bisa menyatukan bersama. Ya. Amalan yang bisa menyatukan bersama. Setiap ada amalan yang bisa kita satukan bersama, lah itu yang kita jalankan. Misalkan masalah puasa, kita nggak bisa puasa 2 hari kan mumet juga kita mau ikut siapa nggak bisa gitu. Kalau nggak bisa disatukan ya sudah. Sholat kita nggak bisa kita gabung semuanya itu nggak bisa. Yang bisa kita jalankan al-khuruju minal khilaf itu apa? Korban. Nah, paham ya? Maka kalau masalah korban itu, korban jangan lebih awal daripada pemerintah itu. Ya, paham ya? Sekarang kan hari rayanya ada yang Sabtu ada yang Ahad.
Terus kita kalau mau korban itu yang mana gitu, ya kan? Maka kita katakan kalau urusan korban, saya katakan al-khuruju minal khilaf. Cari waktu di mana waktu itu semuanya sepakat. Oh, iya. Sekarang gini, ini hari Sabtu dan Ahad, mana yang sepakati pasti benar. Saya tanya, antum. Ini ada Sabtu, ada Ahad, mana yang semuanya sepakat itu benar? Nah itu Ustaz. Nah bingung juga Ustaz ya. Aduh, ini matematika ini gimana ini? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Sabtu, sholat idnya. Ada yang mengatakan hari Ahad, sholat idnya. Mana waktu penyembelihan korban di mana dua pendapat ini semuanya katakan bagus? Nggak ada yang mengatakan nggak bagus atau boleh. Mana itu? Hari Ahad. Kenapa hari Ahad itu yang semuanya boleh? Karena pemerintah mengatakan sudah boleh berkorban. Pemerintah Saudi juga sudah mengatakan apa? Boleh berkorban. Boleh. Ya paham ya? Nah kalau kita itu mau korbannya hari Sabtu ngikuti Saudi, semuanya sepakat untuk membolehkan nggak? Boleh Ustaz. Pemerintah? Nah itu pemerintah kan belum. Pemerintah kan belum. Maka jangan kita itu nekat dengan waktu di mana ada satu kelompok dari khilaf itu yang tidak setuju gitu. Oh iya paham. Kan saya tadi katakan dalam masalah khilaf itu saya punya pendapat A mungkin benar di hadapan Allah, mungkin salah. Pendapat yang lain bisa benar bisa salah di hadapan Allah Ta'ala kan itu. Kalau kita bisa al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan, ya sudah kita keluar. Maksudnya apa? Kalau masalah korban saya katakan ya masalah korban, bedakan antara korban dengan puasa dengan sholat. Ini ada 3 ini masalah ini. Gimana paham ya? Ustaz. Saya tadi katakan kalau masalah puasa silahkan Anda ngikuti pendapat yang rajih bagi Anda. Mau Anda ikut pemerintah atau ikut Saudi silahkan, bebas. Kenapa bebas? Alasannya tadi apa? Iya tadi alasannya. Apa? Ayo. Kenapa kok masalah puasa bebas? Nah karena memang dari pendapat kita sendiri Ustaz. Enggak, bukan itu, bukan. Ini bukan masalah itu. Saya itu pengen menyikapi masalah khilaf itu. Itu yang paling penting, itu menyikapi masalah khilaf. Itu yang paling penting. Terkadang kita tahu khilaf, kita tahu pendapat yang rojeh dalilnya mana, tapi menyikapinya nggak bisa gitu. Maka ada 3 amalan nih saya sebutkan ya kaum muslimin, 3 amalan. Yang pertama puasa, sholat id, berkorban. Kalau puasa silahkan Anda ngikuti pendapat versi Anda yang terbaik dari perbedaan khilaf para ulama. Mau ngikuti Saudi silahkan, mau ngikuti pemerintah silahkan. Ini yang pertama. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang nggak nampak. Orang nggak ada yang tahu Anda puasa kan gitu. Nggak mungkin ada gontok-gontokan masalah puasa gitu loh. Saya puasa itu saya sembunyikan, antum nggak usah tahu kan gitu loh. Nggak usah puasa. Saya puasa ikut pemerintah gitu loh. Ngapain Anda umumkan seperti itu? Itu puasa ibadah yang disembunyikan kan gitu. Ini yang pertama. Kalau puasa silahkan Anda mau mengikuti pendapat yang mana silahkan. Kemudian yang kedua, sholat id. Nah ini sholat id yang tadi saya katakan sholat id ini ibadah yang nampak besar gitu. Sehingga dalam ibadah seperti ini tidak layak kita itu memunculkan khilaf di tengah masyarakat gitu. Terus bagaimana gitu? Terkadang kita harus meninggalkan pendapat kita yang bagi kita itu paling kuat demi persatuan kaum muslimin. Paham ya? Berarti kalau kita sholat id ikut siapa? Ikut di daerah sekitar. Mayoritas masyarakat kita. Mau yang mayoritasnya itu ikut pemerintah ya ikut bersama mereka. Mau yang ikut Saudi ya ikut bersama mereka. Gimana paham ya? Yang kedua. Yang ketiga tentang masalah korban. Korban ini kita itu punya waktu sampai 4 hari kan itu. Ya paham ya? Maka dalam waktu 4 hari ini maksudnya apa? Cari waktu di mana semua itu sepakat akan bolehnya. Itu kapan itu? Ahad. Hari Ahad atau hari tasyrik. Semuanya sepakat. Tapi kalau Anda berkorbannya itu hari Sabtu, bagi pemerintah Saudi boleh, tapi bagi pemerintah belum boleh. Yang benar mana di hadapan Allah? Anda tahu nggak yang benar di hadapan Allah itu? Belum tentu juga saya sah bagi Allah Ta'ala nanti kan. Saya ngikuti Saudi bisa benar di hadapan Allah, ngikuti pemerintah bisa benar kan gitu. Kenapa nggak cari hari Ahad yang semuanya membolehkan kan gitu? Nggak paham ya? Makanya kalau saya sering ditanya masalah korban, Ustaz, saya mau berkorban, mayoritas masyarakat saya ngikuti Muhammadiyah gimana? Korban di hari Ahad. Khusus korban. Kalau sholat id nggak ada masalah ikut mereka itu. Kalau memang mayoritas masyarakat Anda seperti itu. Tapi masalah korban jangan. Tergambar ya. Jadi ada 3 amalan yang ini sering. Terkadang kita caranya nggak bisa. Masalah puasa, sholat id, korban. Nggak tahu ini mudah-mudahan bisa difahami lah itu. Kalau nggak paham ya bulat ya nggak tahu jadi fitnah kayak apa terserah ya. Mudah-mudahan nggak jadi fitnah lah. Anda mau terima apa yang saya ucapkan ya silahkan. Nggak menerima atau membantah pendapat saya nggak ada masalah. Itu masalah khilafiyah itu. Iya betul. Tapi kan paling tidak kita memang tahu Ustaz maksudnya tentang perbedaan seperti ini Ustaz ya. Ya kan paling nggak untuk diri kita sendiri. Ada manfaat insya Allah ya Ustaz ya. Kalau Anda nggak Anda berbeda dengan saya itu silahkan. Wong itu juga khilafiyah semua kan gitu.
Kan? Tapi jangan gara-gara beda sama saya, sesat ini Ustaz, atau berani bukan salafi lagi itu. Di luar. Masya Allah, luar biasa kan itu. Ya, tahu salafi milik siapa ini sekarang itu? Masya Allah. Masya Allah Ustaz, nanti insya Allah kita lanjut lagi Ustaz untuk di tema yang mungkin beda lagi. Kita duduk santai lagi, ngobrol santai lagi. Insya Allah ngobrol yang berfaedah Ustaz ya. Oke Ustaz, jazakumullah khairan. Sudah hadir di Ndak Podcast dengan tema hari ini Ustaz ya. Dengan tema bulan Zulhijjah. Dan buat teman-teman juga jangan lupa ya untuk terus di subscribe, komen dan like-nya juga. Masya Allah. Ustaz, kita harus pamit dulu diri Ustaz ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.